Wa aidan fa inna haqiqata al-mulki innama tatimmu bil 'ata'i wal man'i wal ikrami wal ihanati wal isabati wal uqubati wal ghadabi wal ridha wat tawdiyati wal 'azli wal ijazi man yaliqu bihil izzu wa idlalu man yaliqu bihi az-zulm. Selain itu, selain yang sudah disebutkan di atas, apa Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk, takdirkan peristiwa yang buruk. Selain alasan-alasan sebelumnya, hikmah-hikmah sebelumnya, ada hikmah lain. Wa aidan fa inna haqiqata al-mulki innama tatimmu bil 'ata'i wal man'i. Selain itu semua, bahwa hakikat dari kekuasaan kerajaan itu Malikul Mulk, tahu mulkus samawati wal ardh, itu penguasa langit dan bumi, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan penguasa jagat raya ini. Kekuasaan yang hakiki yang sebenarnya itu tidak akan terwujud kecuali kalau orang yang berkuasa itu dapat bil 'ata'i wal man'i, berkuasa untuk memberi, berkuasa untuk menghalangi pemberian, wal ikrami wal ihanati, kuasa untuk memberi kemuliaan, berkuasa untuk memberi penghinaan, wal isabati wal uqubati, kuasa untuk memberi pahala, dan memberi hukuman, wal ghadabi war ridha, kuasa untuk marah, untuk ridha, atau wat tauliyati wal azli, kuasa untuk memberikan jabatan kekuasaan kepada orang, tauliyah, memberikan jabatan kedudukan, wal azli, dan dapat mencopot seseorang, melengsarkan seseorang dari kekuasaannya, wa izazi man yaliqu bihil izzu, dan juga berkuasa untuk memuliakan orang yang patut mendapatkan kemuliaan, wa idlalu man yaliqu bihi, dan menghinakan, merendahkan orang yang patut untuk mendapat. Dan Allah itu adalah penguasa mutlak, penguasa segala. Allah itu bisa melakukan itu semua. Allah berkuasa atas itu semua. Nah, kekuasaannya itu terwujudlah dalam kehendaknya. Kehendaknya itu terwujud dalam ciptaannya itu berupa peristiwa maupun berupa benda-benda ini. Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah, ya Allah, penguasa, pemilik kekuasaan, yang memiliki kerajaan, tilmul kaman tasya, kau berikan kekuasaan siapa yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau kuasa untuk mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, kau muliakan orang yang kau kehendaki untuk mulia, dan kau menghinakan orang yang kau hendaki untuk hina. Biyadikal khair,
Semua kebaikan ada di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Kau masukkan malam kepada siang, siang pada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan makhluk hidup dari makhluk yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau keluarkan makhluk yang mati, benda mati dari makhluk yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan kau berkuasa untuk memberi rizki siapa yang kau kehendaki tanpa hitungan, tanpa batas hitungan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin wa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi ini mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin wa fi sya'n. Setiap hari Allah berada dalam sya'n, urusan. Apa yang dimaksud dengan urusan ini? An Abi Darda annahu su'ila an qaulihi. Diriwayatkan Abu Darda ditanya, apa yang dimaksud kulla yaumin huwa fi sya'n? Setiap hari Allah menangani urusan, ada dalam satu urusan. Faqala su'ila anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda menjawab, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, min sya'n. Di antara urusannya itu adalah ayyaghfira dzamba. Allah itu setiap hari mengampuni dosa. Berarti apa? Berarti Allah menetapkan adanya dosa. Kalau setiap hari mengampuni orang yang berdosa, mesti setiap hari ada orang yang berdosa. Allah tidak, kalau mengampuni dosa, kalau nggak ada dosa, apa yang diampuni? Nah, itu termasuk adanya dosa. Menetapkan dosa itu juga hikmahnya apa? Karena Allah mempunyai sifat maha pengampun. Nah, terus apapun dosa seseorang, dosa seseorang, Allah maha pengampun, bisa mengampuni. Dan Allah itu menghinakan atau menyiksa atau menghukum siapa saja yang dikehendaki. Oleh karena itu ada orang yang berbuat dosa dan tidak bertobat. Allah dengan adanya dosa, orang yang berdosa tidak bertobat, Allah menunjukkan sikap kuasanya untuk, sifat kuasanya untuk menghina, merendahkan atau menghukum orang yang patut untuk berantem. Wa yufarrija karban wa an yufarrija karban. Wa yufarrija karban. Allah memberikan jalan keluar orang yang dalam keadaan susah. Berarti apa? Allah itu maha kuasa untuk memberi jalan keluar orang yang kesulitan. Ya, Allah menciptakan adanya kesulitan setiap. Kesulitan itu terkadang bukan hukuman, tapi untuk mengukur dosa. Tapi terhadap kesulitan itu juga adalah hukuman bagi orang yang berbuat dosa. Allah maha kuasa untuk apa? Untuk menghukum siapa yang dikehendaki di dunia maupun di akhirat. Di antara hukumannya itu diantaranya adalah orang dapat kesusahan. Juga kuasa Allah untuk menghukum. Dan terkadang bukan itu untuk mengukur dosa atau untuk meningkatkan derajat seorang tidak berdosa, tapi kenapa dia susah hidupnya? Meningkatkan derajat, meningkatkan terkadang
Atau seringkali orang itu kalau susah, dia dekat kepada Allah. Cintanya kepada Allah lebih daripada orang yang hidup senang. Kalau hidup senang, dia lebih senang kepada hartanya. Wa yufarrija karban. Kalau maha kuasa untuk mengeluarkan, mengentaskan seseorang dari kesulitan. Wa yarfa'a qauman, mengangkat derajat golongan manusia. Allah kuasa mengangkat derajat siapa saja yang dikehendaki. Ada dari keturunan orang-orang yang tidak terpandang, lahir orang-orang yang Allah jadikan mereka orang-orang yang terpandang. Sebaliknya, ada keturunan orang-orang yang terpandang, terhormat, lahir dari mereka golongan orang-orang yang tidak terhormat. Dan itu ya Allah juga itulah Allah menetapkan sebagian orang terhormat, tinggi derajatnya, dan sebagian yang rendah derajatnya. Allah menunjukkan dengan kekuasaannya itu siapa saja Allah kehendaki untuk menjadi orang yang hina, orang yang tidak dipandang. Dan sebaliknya juga Allah Maha Kuasa untuk meninggikan derajat orang-orang yang patut untuk mendapatkannya. Karena itu apa yang terjadi di Jagat Raya ini adalah sebagai sebuah bukti atau pendekatan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri. Kita mengenal Allah, kita tidak melihat Allah, tapi melihat bagaimana Allah menampakkan apa yang Allah lakukan dalam Jagat Raya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui apa yang kita lihat, kita rasakan di dunia ini. Semua yang terjadi di dunia ini kembali kepada sifat-sifat. Itu adalah bentuk wujud nyata dari sifat-sifat dan nama-nama yang Allah. Makanya setiap kita melihat peristiwa, kita hadirkan rasa keyakinan kita pakai, akidah kita pakai melihat peristiwa. Siang dan malam inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Tidak kita lihat begitu saja, kita lihat itu semuanya adalah innallaha faliqul habbi wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullahu ta'ala. Itulah Allah. Sebutkan di situ. Dzalikum. Itulah Allah. Itulah Allah yang menggerakkan itu semuanya. Dari sifat-sifat Allah itu kita mengenali keagungan. Kita mengenali keagungan Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah. Ketika kita melihat itu semuanya, kita tidak akan bisa memahami keunikan, kerumitan, keindahan masing-masing ciptaan. Misalkan dari manusia, dari tubuh kita ini, apa bafi anfusikum afala tubsirun. Kita aja tidak menguasai. Di dalam tubuh kita ini apa yang terjadi kita nggak kuasai, ya kan? Di dalam tubuh kita ini ada jutaan bahkan miliaran nyawa yang selain nyawa kita. Sadar nggak ya? Ya kan? Bakteri semua itu kan punya nyawa, ya kan? Ada kutu, ada cacing mungkin dalam perut kita, ya kan? Dalam tubuh kita ini banyak nyawa. Yang kita lihat ternyata kita sendirian ini sebenarnya ternyata banyak sekali. Nah, kan kalau mungkin pakai alat pembesar dalam setiap milimeter di dalam tubuh kita ini
ada makhluk Allah yang sama. Belum yang lain, dan masing-masing itu punya unsur tubuhnya. Misalkan kutu itu kecil ya kan. Kalau kutu kecil dia mulutnya lebih kecil lagi ya kan. Dia punya gigi nggak? Punya dan lain-lain. Punya usus nggak? Ususnya lebih kecil lagi ya kan. Di dalam ususnya itu ada makhluk yang lain seperti kita nggak? Misalkan ada cacingnya kalau kita ya kan. Kita tidak akan mampu memuji Allah sedetail ciptaannya. Sebagaimana kita tidak mampu memahami ciptaan Allah yang sangat detail. Karena dari semua jagat raya ini menunjukkan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil. Semuanya ini bertasbih, menunjukkan, membuktikan, mengucapkan bahwa Allah itu tanpa cacat, tanpa kekurangan sedikit pun. Tapi ciptaannya lah yang penuh dengan kekurangan. Kalau ada kekurangan, maka manusia, kok manusia itu pakai ngantuk, pakai makan. Kalau nggak makan kenapa? Itulah manusia. Tapi Allah menciptakan manusia dengan sistem itu adalah sistem yang paling sempurna buat manusia. Wal maqsudu annal mulka wal hamda fi haqqihi mutalazima. Intinya bahwa kekuasaan dan keterpujian Allah itu, bagi Allah itu suatu dua hal yang tidak terpisahkan. Di situ ada kekuasaan Allah, di situ pasti terpuji. Allah menciptakan semut, terpuji. Allah menciptakan bahkan hal-hal yang iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan penyakit. Itu adalah kekuasaan Allah. Dan semua kekuasaan Allah itu mencerminkan Allah itu Maha terpuji. Fa kullu ma syamilahu mulkuhu wa qudratuhu. Segala sesuatu yang tercakup dalam kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Kalau ada sesuatu itu berada di dalam kuasa Allah, dalam kerajaan Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kekuasaan Allah. Berarti semuanya. Di situ samilahu hamdu. Di situ terdapat keterpujian. Kalau tidak terpuji itu berarti makhluknya itu. Misalkan kita sebagai ciptaan Allah mempunyai sifat yang bermacam-macam, ini kita Allah terpuji. Tapi kalau ada yang kita itu menyebalkan, ya kan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka yang tidak baik itu apa? Kita ciptaan. Dan Allah ketika itu menetapkan seperti itu, Allah Maha terpuji. Kenapa kok Allah ciptakan kita sakit? Atau kita tertimpa musibah, yaitu keterpujian, kekuasaan Allah dan keterpujian. Allah Maha Kuasa untuk sakit itu barangkali adalah hukuman, dan itu adalah kuasa. Dan Allah terpuji di dalam memberikan. Allah itu terkadang kita nggak salah diberi bencana, musibah. Itu berarti Allah ingin lebih dekat. Kita lebih dekat kepada atau meningkatkan derajat. Dan itu terpuji. Ajaban di amrin. Inna amrahu kullahu lahu. In asabathu sarra sakar. Kana khairan wa in asabatu dharra sabar. Kana khairan.
Walaisa dzalika illa lillah. Walahul mulku wal qudratu ma'hamdi. Maka segala kekuasaan, segala kemampuan itu milik Allah semata, ma'hamdi, dengan kekuasaan dan kerajaan yang menunjukkan keterpujian Allah. Bukan berarti kalau Allah Maha Kuasa menghukum seseorang terus kemudian menghukum secara tidak terpuji. Tapi kalau Allah menghukum pasti terpuji dengan cara yang terpuji. Makanya bisa jadi kita berdoa kok tidak dikabulkan, barangkali pengabulan doa kita itu tidak terpuji pada saat itu. Entah karena mungkin kamu meminta yang tidak patut diminta, atau kamu meminta sesuatu yang justru akan bikin kamu binasa. Kamu minta jadi kaya raya misalnya, padahal kira-kira kalau kamu kaya nanti dah lupa sama Allah. Atau kamu minta kaya raya nanti tapi mengurangi pahala kamu nanti di akhirat, atau yang lainnya. Atau meminta sesuatu itu yang terkadang menjadi penyebab bencana. Ada tetangga ini cerita, punya ibu udah sepuh, motornya itu jelek, nggak mau ganti-ganti. Anaknya itu karena ya termasuk sukses, dia minta ya suatu saat yes, nggak usah banyak cerita, langsung diajak ke dealer, kita beli motor. Gak lama ternyata motor ini yang menyebabkan ibunya kecelakaan, dia meninggal. Ada menyesal, kenapa saya belikan motor? Kalau motornya jelek nggak bisa digaskan dari pelan-pelan ya. Kan? Ada kalau bagus kesenggol aja dia mencolot, ya kan? Senggol mencolot. Kadang orang minta sesuatu yang mungkin itu jadi penyebab orang itu binasa. Fakama yastahilu khuruju syai'in minal mawjudati an mulkihi wa qudratihi. Sebagaimana mustahil apa yang ada di dalam jagat raya ini keluar dari kekuasaan dan kemampuan Allah dan kerajaan Allah. Mustahil di jagat raya ini yang keluar dari kendali Allah, keluar dari kekuasaan Allah, keluar dari kerajaan Allah. Semuanya dalam kendali Allah. Mustahil ada yang keluar. Yastahilu khurujuhu an hamdihi wa hamdihi. Mustahil juga bahwa semuanya itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu maha terpuji dan maha bijaksana. Karena semuanya dalam kendali Allah. Semuanya itu terjadi atas kehendak Allah. Sementara kehendak Allah itu maha kuasa dan maha terpuji. Maha kuasa, pasti kalau Allah berkehendak pasti terlaksana karena Allah maha kuasa. Dan kalau Allah menghendaki sesuatu pasti terpuji kehendaknya. Adapun kalau yang tidak terpuji itu yang makhluknya. Wa qad nabbaha subhanahu ala sumuli hamdihi li khalqihi wa amrihi bi anna hamda nafsahu fi awalil khalqi wa akhirihi wa indal amri wa syar'i
wa hamida nafsahu ala rububiyyatihi lil alamin. Wa qad nabaha, dan Allah telah mengingatkan ala sumuli hamdihi, bahwa keterpujian Allah itu mencakup li khalqihi wa amri, ciptaannya maupun perintahnya, mencakup pada ketetapan Allah di dalam jagat raya ini maupun pada syariatnya. Syariat itu apa? Panduan itu syariat Islam. Dan juga mencakup apa yang terjadi, yang di jagat raya yang terjadi ini tidak keluar, yang ada di jagat raya ini tidak keluar dari kekuasaan Allah. Itu terpuji. Panduan hidup berupa syariat itu juga terpuji. Meskipun syariat itu tidak semuanya terwujud di dalam kehidupannya. Misalkan kamu ditakdirkan mendapatkan kesulitan, padahal Allah dalam syariat yuridullahu bikumul yusra. Atau sebagian hambanya ditakdirkan berbuat maksiat, menjadi musuh. Itu atas takdir Allah. Dan Allah terpuji ketika mentakdirkan dia seperti itu. Maha adil, maha bijaksana. Dan ketika Allah mensyariatkan agar semua hambanya beriman, itu juga terpuji. Syariatnya itu terpuji. Semua syariatnya terpuji dan dicintainya. Tapi kalau takdirnya, apa yang Allah takdirkan, meskipun itu terpuji, ada yang Allah benci, Allah tidak ridho. Seperti Allah mentakdirkan orang kafir. Allah mentakdirkan orang kafir itu Allah terpuji, Allah berkuasa, tapi Allah tidak ridho dengan orang. Paham? Paham nggak? Kalau nggak paham diulang lagi yang kemarin. Hamidah bi an hamidah nafsa. Allah menyebutkan itu dengan cara apa? Mengingatkan keterpujian Allah itu dengan cara Allah memuji dirinya sendiri. Fi awalil khalqi wa akhirih, pada penciptaan dari awal sampai akhir. Wa indal amri wa syar'i, pada perintah dan syariatnya. Memuji Allah memuji dirinya pada perintah dan syariatnya. Wa hamida nafsahu ala rububiyyatihi lil alamin, dan memuji dirinya atas kekuasaannya, rububiyahnya, ketuhanannya di jagat raya ini. Wa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil ilahiyati ala wa ala hayatihi, dan Allah memuji dirinya pada keesaannya dalam ketuhanan, keuluhiyahan yang berhak untuk disembah, diibadahi. Wa ala hayati, dan Allah memuji dirinya atas sifat kehidupan dirinya. Dirinya maha hidup, hayyun, maha hidup. Wa hamida nafsahu alam tina ittisafihi bima la yaliqu bikamalihi, dan Allah memuji dirinya atas ketidakmungkinannya bahwa dirinya itu memiliki sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan dirinya. Tidak mungkin Allah itu memberi sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan diri. Min ittikhadil waladi, misalnya memiliki anak, wasyariki, memiliki sekutu, wa mualati ahadin min khalqihi li hajatin ilaihi, dan mencintai hambanya karena membutuhkannya. Allah mencintai hambanya atau berwala kepada hambanya itu tidak mungkin karena Allah itu membutuhkannya. Kalau Allah mencintai hambanya, berarti Allah butuh dong terhadap hambanya.
itu adalah karunia yang Allah berikan. Cinta Allah itu karunia. Kalau kita mencintai seseorang, terkadang karena kita membutuhkannya. Beda dengan kalau kita cinta kepada anak kita, selain kita membutuhkannya, itu juga ada karunia orang tua kepada anak. Tapi terkadang orang itu mencintai seseorang, akhirnya karena dia membutuhkan kehadiran berada. Kalau Allah enggak, Allah mencintai hamba-hambanya bukan karena Allah membutuhkan kepada seorang. Wa hamida nafsahu ala ulubihi wa kibriyaihi, dan Allah itu memuji dirinya atas ketinggiannya dan keagungannya. Wa hamida nafsahu fil ula wal akhirah, dan memuji dirinya di dunia maupun di akhirat. Wa akhbara an sarayani hamdihi fil alamil ulwiyyi wasufliyyi, dan Allah memberitahukan bahwa keterpujian Allah itu menyatu pada jagat raya ini, mau baik jagat raya yang alam di atas sana maupun alam yang di bawah. Wa nabbaha ala hadza kullihi fi kitabih, dan Allah mengingatkan keterpujian Allah dalam semua hal itu tadi di dalam kitabnya. Wa hamida nafsahu alaihi, dan Allah memuji dirinya atas itu semua. Fanawwa'a hamdahu wa asbaba hamdi, Allah membuat keterpujiannya itu dalam berbagai macam bentuk pujian dan dalam berbagai bentuk sebab. Wa jama'ah tarotan, dan kadang Allah mengumpulkannya, memuji dirinya pada satu bentuk yang bermacam, pujian yang bermacam-macam dan sebab yang bermacam-macam. Wa farraqaha ukhra, dan kadang Allah memisah-misahkannya. Liyata'arrafa ala ibadihi. Kenapa begitu? Supaya Allah itu memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Allah mengenalkan dirinya dengan kekuasaannya di dalam jagat raya. Ada penciptaan langit dan bumi, ada pergantian siang dan malam, pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan-hewan, langit, gunung, dan seterusnya. Bahkan ada di dalam syariat. Juga dalam firman-Nya, liyata'arrafa ala ibadihi, supaya Allah memperkenalkan diri, supaya hamba Allah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala dari itu semua. Wa yu'arrifahum kaifa yahmadunahu wa kaifa yusnuna alaihi, dan mengajarkan kepada hamba-hambanya bagaimana cara memuji Allah dan bagaimana memuji yusnun, juga sama ya, memuji dan bersyukur. Wali tuhabbiba wali tahabbaba ilaihim dzalika wali dan untuk supaya Allah itu mewujudkan kecintaannya menampakkan kecintaannya kepada manusia. Allah itu bagaimana menampakkan Allah kok mencintai kita. Kamu tahu dicintai Allah dari mana? Dari diantaranya adalah dari ketentuan Allah yang kamu alami. Apa yang kamu alami dalam kehidupan itu menunjukkan bagaimana Allah. Misalnya orang tua kalau mencintai kamu, kamu semakin disukai orang kamu, semakin banyak sangunya, misalkan, ya kan? Allah itu kan kita nggak pernah ketemu Allah, nggak melihat Allah. Terus kemudian bagaimana kita melihat Allah itu mencintai kita? Supaya manusia itu dengan jagat raya ini, supaya manusia ini tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu. Tak dapat makan, supaya orang itu dapat mencintai Allah dari mana? Mencintai Allah, kita nggak pernah melihat Allah, nggak pernah kenal Allah. Ya kamu kenal dari apa pemberian Allah. Meskipun misalkan ada orang namanya pun kamu nggak pernah kenal,
Tapi setiap bulan ada orang nitip ini uang 1 juta dari si A. Nggak pernah kamu kenal. Tapi setiap bulan ada titipan ini uang dari orang itu. Besok ngasih apa lagi, besok ngasih apa lagi. Tiap hari kamu lama-lama kenal. Kalau ketemu orangnya, oh ini orang yang setiap bulan ngasih uang saya. Padahal kamu nggak pernah kenal, ya kan? Nggak pernah ketemu. Meskipun kamu nggak pernah ketemu, kalau disebut namanya kamu senang. Oh itu orang itu suka saya karena setiap bulan ngasih uang, ya kan? Pada Allah, bagaimana ya Allah kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah? Kita nggak pernah kenal Allah. Ya mengenalnya dengan apa yang kita rasakan setiap hari. Kita dikasih kesehatan, kasih napas, kasih perasaan bahagia. Yang penting itu perasaan bahagia itu pokoknya. Ada yang lain itu jadi sarana. Ada orang dapat uang nggak bahagia, tambah berantem. Dapat uang 1 juta, senang sebentar. Tapi setelah itu uangnya hilang, susahnya lebih susah daripada ketika kemarin nggak dapat uang. Bener nggak? Kemarin lebih baik saya nggak dapat uang, nggak merasakan susahnya hilangnya uang. Kalau sekarang tahu dapat uang 1 juta, nggak lama langsung hilang. Nggak susah. Tapi kemarin kalau nggak dapat uang sekali, sama sekali malah nggak susah seperti itu. Wa yuhibbahum idza arafu. Kemudian ketika orang itu merasa mengenal Allah dari semua peristiwa, semua ciptaan Allah. Kemudian setelah itu manusia itu mencintai Allah. Akhirnya liyuhibba wa yuhibba. Kemudian Allah mencintai mereka. Mencintai manusia, hamba-hambanya. Idza arafu wa ahabbu wa hamidu. Ketika manusia itu dengan jagat raya ini dia mengenalnya, kemudian memujinya, mencintainya, dan kemudian memujinya. Allah akhirnya mencintai. Berikut ini adalah firman-firman Allah yang bagaimana Allah memuji dirinya dalam berbagai bentuknya dan dalam berbagai alasannya. Allah Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini wakaf tamnya di sini. Ini jawabnya. Kalau mau wakaf tam wakaf tam itu wakaf yang di situ sudah tidak ada hukum kaitnya dengan setelah maupun sebelumnya, baik secara i'rab maupun secara makna. Karena ar-rahmanir rahim itu adalah secara i'rab berkaitan dengan sebelumnya. Maliki yaumiddin juga ada hukum kaitnya dengan sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah. Kenapa Allah terpuji? Karena Dia adalah Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Tuhan, penguasa, pengatur, pengendali jagat raya. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa Allah terpuji? Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Allah Maha terpuji? Karena segala terpuji bagi Allah adalah Allah itu adalah yang memiliki dan yang menguasai hari pembalasan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah. Ini Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Kenapa? Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa lahul hamdu fil akhirah. Allah Maha terpuji di akhirat. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Wa qala, dan Allah berfirman, wa huwallahu la ilaha illahu. Allah itu adalah dan dialah Allah yang tidak ada ilah Tuhan selain Allah kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhir. Baginya Dia terpuji di dunia maupun di akhirat. Wa lahul hukmu wa ilaihi.
Segala kekuasaan itu hanyalah miliknya. Wa ilaihi hukum hanya miliknya dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Wa qala, dan Allah berfirman, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah pada saat kalian berada pada waktu sore dan ketika kalian berada dalam waktu pagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah di langit dan di bumi. Wa asyian wa hina tuzhirun. Waktu sore maupun waktu siang. Fahada tambihun ala ahadi nau'ai hamdi. Ini adalah tambihun, penjelasan, peringatan ala ahadi nau'ai hamdi. Nau'aini artinya nau'ani, nau'un mufradnya, kalau dua nau'ani, kalau jamaknya anwa'un. Karena musanna jadi nau'ani, karena dia majrur jadi nau'aini karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf nunnya dihapus. Jadi nau'ai hamdihi. Allah itu ini semuanya adalah pujian Allah pada salah satu sisi keterpujian. Kemarin sudah ada disebutkan hamdun itu ada dua, yaitu hamdu madhin dan hamdu apa? Syukrin. Hamdu madhin dan hamdu syukrin. Yang ini semuanya adalah hamdu madhin. Salah satu dari makna hamd wa huwa hamdus sifati wal asma. Dan itu adalah keterpujian Allah dari karena nama dan sifatnya, atas nama dan sifatnya. Atas nama dan sifatnya. Namanya Allah itu Maha sempurna. Apa bedanya hamdu madhin dan hamdu syukrin? Hamdu madhin itu terpuji karena dia maha sempurna. Jadi kamu lihat orang pintar, kamu puji dia, memang dia pintar. Itu terpuji. Meskipun kamu nggak merasakan efek dari kepintarannya, nggak mendapatkan keuntungan dari kepintarannya. Tapi kalau dia ngasih uang, dia kaya, ngasih kamu uang, maka kamu bersyukur, berterima kasih padanya. Karena apa? Karena mendapatkan kenikmatan dari apa yang menjadi kelebihan. Dia pintar, terus mengajari kamu misalkan. Dia kuat, terpuji karena kekuatannya. Jadi kalau nolong kamu, itu kamu menjadi berterima kasih kepadanya. Karena apa? Karena jasanya kepada kamu. Itu hamdu syukrin. Kalau hamdu madhin itu dia terpuji. Seperti kamu melihat emas, kamu puji dia, oh ini, atau mutiara, oh ini indah banget, bagus banget. Tapi apa kamu nggak tambah kenyang, juga kamu nggak apa, dan itu bukan punyamu, ya kan? Itu apa kamu puji dia, meskipun dia nggak memberikan apa-apa kepada kamu. Tapi ada yang terpuji yang seperti misalkan sesuatu yang mendatangkan manfaat buat kamu. Sapu, dia mungkin tidak kamu puji dari bentuknya, tapi dia berjasa, dia membantu kamu untuk bersih-bersih. Orang lain, manusia, kalau orang memuji itu ada dua, karena dia memang pada sisinya hamdu madhin, puji karena sebagai pujian dia karena terpuji, atau hamdu syukrin, terpuji karena berterima kasih atas kebaikan. Wa nausani yang kedua adalah hamdu an-ni'ami wal ala. Terpuji atas karunia. An-ni'am jamak ni'mah. Al-ala fa bi ayyi ala rabbikum tadzibah. Ala hada masyhudun lil khaliqati. Ini dapat disaksikan, semua makhluk Allah dapat menyaksikan karunia Allah itu.
Semua makhluk Allah bisa menyaksikan betapa besar karunia Allah. Birriha wa fajiriha, baik itu orang baik maupun orang jahat. Jadi biasanya kalau orang jahat tidak mengakui, dia punya mata, itu sebenarnya dia bisa rasakan itu karunia Allah. Tapi dia kadang tidak mengakui, masa ini saya dilahirkan saya sendiri sama orang tua saya, apa pemberian siapa? Tapi dia nggak pernah tahu sih dari siapa yang ngasih saya mata. Dia nggak merasa. Kalau misalkan dilahirkan dalam keadaan buta, siapa yang kamu bisa protes apa? Bisa mau berbuat apa? Cuman kalau orang jahat kadang tidak mengakuinya, meskipun dia juga menyaksikan itu. Semua kasus karunia Allah itu dapat disaksikan oleh birriha wa fajiriha, mu'miniha wa kafiriha, baik orang beriman maupun orang kafir. Min jazili mawahibihi, mawahib mauhibah, jazil kafir, pemberiannya yang sangat banyak, wasi'ati atayahu, dan luasnya pemberiannya yang sangat banyak, intinya pemberiannya sangat banyak. Wa karimi ayadihi, sama pemberiannya yang sangat besar, mulia. Wa jamili sonaihi, dan perbuatan baiknya kepada Allah, berbuat baik kepada Allah. Wa husni muamalatihi li ibadihi, dan sikap perilaku Allah Subhanahu wa taala yang baik kepada hamba-hambanya. Wasaati bisa siati, wasaati bisa. Rahmatihi bihim, dan keluasnya rahmat Allah terhadap mereka. Wa birrihi wa lutfihi wa hananihi wa ijabatihi li da'awatil muttari. Kebaikan sama juga, kelembutan, kebaikan, kasih sayang, mengabulkan doa pada orang-orang yang kepepet, orang-orang yang kepepet. Muttari orang kafir juga kalau kadang kepepet, ya doa kadang dikabulkan. Orang kafir juga kadang kalau dizalimi, dia kalau doa kadang juga dikabulkan. Wa kasfi kurubatil makrubin, dan menyingkirkan kesedihan orang-orang yang lagi susah. Wa ighatatil malhufin, bagus, kira-kira sama artinya ya, membantu orang-orang yang sedang dirundung duka. Wa rahmatil alamin, dan rahmat bagi jagat raya ini juga, bagi makhluknya. Wa ibtidaihi bin ni'ami qabla su'ali wa min ghairi istihqaqin, dan Allah itu ibtida, memberi, yang awal memberi, sebelum diminta udah memberi. Ketika kita lahir kita minta aja belum bisa, ya kan? Bahkan kita butuh apa itu kita nggak tahu, ya kan? Tapi Allah udah kasih. Nah, kita belum bisa berpikir, kita udah dikasih. Gitu kita dikasih, lama-lama kasih pikiran. Ini cara mintanya. Apa kebutuhan kamu, sebagian diajarkan kepada kamu, kan? Kalau lapar, butuh makan, butuh minum, dan seterusnya. Allah itu memberi kenikmatan sebelum diminta, atau bahkan orang itu belum bisa minta. Wa min ghairi istihqaqin, dan meskipun orang itu tidak berhak itu tidak wajib. Kita hidup di dunia ini apa wajib? Artinya kalau kita nggak ada di dunia ini, apa terus kemudian Allah zalim? Enggak, ya kan? Ya, diberikan, misalkan kamu minta, kamu dikasih tangannya satu misalkan, apa itu kamu bisa protes? Tangan saya dua ini kok tinggal satu? Nah, dua dari mana? Itu satu aja udah dikasih, ya kan? Kasih tiga juga beda. Tangan saya kok tiga, yang lain dua, ya nggak pantas, ya kan? Kurangi satu, ya kasih tiga juga repot, ya kan? Tapi Allah memberi itu meskipun kita itu sebenarnya tidak berhak, artinya tidak wajib. Misalkan Allah bilang kita belum ngapa-ngapain udah dikasih. Min ghairi istihqaqin, bal ibtida'an minhu bi mujarradi fadlihi wa karamihi wa ihsanihi. Bahkan itu semata-mata Allah yang memulai untuk memberi. Bima dengan murni dari itu semuanya adalah karena
karunia Allah, murni karena kemurahan Allah, kebaikan Allah. Wadaf ilmihani wal balaya ba'da niqadi asbabiyah. Dan terkadang Allah itu menggagalkan suatu bencana mihan, sama dari mihnah, ujian itu ya. Wal balaya dan sama ya, bala musibah. Ba'da niqadi asbab, setelah terjadi sebabnya ada, tapi Allah kadang singkirkan kamu. Jatuh dari motor tapi nggak kenapa-kenapa. Sakit, kena penyakit ini itu tapi nggak kenapa-kenapa. Ada sudah ada sebabnya, tapi Allah selamatkan kamu dari bencana yang sudah sebenarnya di depan mata. Wasar fiha ba'da wuqiha. Bahkan kalaupun sudah terjadi kamu kecelakaan misalnya, atau terkena penyakit, tapi Allah kemudian selamatkan. Sudah sakit terus sembuh, sudah miskin kemudian kaya, bodoh jadi pintar misalkan. Walutfihi ta'ala fi dzalika bi isalihi ila man aradahu bi ahsanil khalqah. Dan Allah Maha lembut, lagi penyayang ketika menghantarkan karunia itu kepadamu dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang sangat lembut, enggak kasar. Aslinya enggak kasar. Wa tablighihi min dzalika ila ma la tablughuhul amal, dan menyampaikan itu semuanya kepada sesuatu yang kadang orang itu tidak mengangankan, dalam anganannya tidak terbersit, dia akan mendapatkan. Wa hidayati khassatihi wa ibadihi ila sunnah. Dan Allah memberikan juga petunjuk, di antara karunia Allah itu memberi petunjuk kepada orang-orang istimewanya, orang-orang khususnya, orang kasih Allah, orang-orang yang dekat dengannya, wa ibadihi, dan hamba-hambanya ila subulis salam, kepada jalan-jalan menuju keselamatan. Wa mudafa'atihi anhum ahsanad difa, dan pembelaan Allah kepada mereka dengan cara pembelaan yang terbaik. Wa himayatuhum, perlindungan mereka dan kepada mereka an marati'il athar, dari tempat-tempat yang mendatangkan dosa. Dan orang secara tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, Allah jauhkan kita dari tempat-tempat yang di situ memungkinkan kita untuk berbuat maksiat. Jadi dari tempat maksiat saja ada dan kita disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbaba ilaihimul imana wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alahum minal rasyidin. Dan Allah itu menjadikan mereka senang terhadap iman, terhadap amal soleh, terhadap perbuatan yang baik, senang berbuat baik. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan memperindah, menyenangi amalan yang baik. Wa karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, dan menjadikan mereka benci, tidak menyukai kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Wa ja'alahum minar rasyidin, dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang memberi petunjuk atau mendapatkan petunjuk. Wa ma'ahadza kullihi fattakhadahum, itu semuanya pemberian petunjuk, dijadikan orang baik, jadikan senang kebaikan, itu sebenarnya karunia Allah. Tapi tidak demikian, wa ma'ahadza, meskipun itu juga karunia, Allah tetap menjadikan orang yang sudah mendapat karunia menjadi orang baik, tetap Allah berikan balasan menjadi tempat yang baik, yaitu surga. Wa dalam fiha min kulli ma tastahihil anfus. Di dalamnya itu, di surga itu nanti Allah siapkan buat mereka segala yang diinginkan oleh dirinya, wala tazallul ayun, dan apa yang dinikmati oleh mata mereka. Wa mala'aha min jami'il khairat. Surga itu Allah penuhi dengan semua kebaikan. Wa auda'aha minan ni'ami minan na'imi wal khibrati was sururi wal bahjati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qadara 'ala qalbi basar. Dan Allah penuhi semua dengan kebaikan. Auda'aha minan na'im, Allah penuhi di sana dengan segala kebaikan, kebahagiaan. Itu sama ya, al-khibrat, surur, bahjah, kebahagiaan, kesenangan. Mala ainul ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, benar-benar terdengar oleh telinga,
wala khatara ala qalbil bashar. Ala qalbi, belum pernah terbersih di dalam hati manusia. Summa arsala ilaihim rusula yad'unahum ilaihi. Kemudian Allah mengutus kepada mereka para rasul yang mengajak untuk berbuat kebaikan itu. Berbuat untuk mendapatkan negeri yang baik. Berbuat baik kemudian mendapatkan alam yang baik, surga yang baik. Summa yasaralahumul asbab allati tusiluhum ilaihi. Kemudian sudah Allah kirimkan rasul, kemudian Allah permudah sarana untuk melakukan perbuatan baik. Wa nahum alaih, bahkan Allah tolong mereka untuk dapat berbuat baik. Wa radiya minhum bil yasir fi hadhihi muddah. Dan Allah menerima meskipun amalannya itu cuma sedikit. 2 rakaat salat fajar, sunah fajar lebih baik daripada dunia sisanya. Man radiya billahi wa bil Islam dinan Muhammadin nabiyya rasulullah wajibatlah. Siapa yang berita Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, dan Islam sebagai agama, maka dia pasti masuk surga. Allah menerima walaupun amal kita sedikit dan dalam waktu yang singkat di dunia ini cuma berapa tahun, tapi Allah berikan ganjaran selama-lamanya. Bil idhofati ila, sangat sedikit, sangat sebentar di dunia ini. Bil idhofati ila baqai darin na'im. Kalau dibandingkan dengan surga sebagai tempat yang tempat kenikmatan, darun na'im. Baqai karena baqai itu abadan. Akhirat itu adalah alam baka. Di sini alam fana, dunia fana, fania yafna. Akhirat itu ayat disebutkan alam baka, artinya bako, fana ya, pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini katanya subhanallah.